Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali dengan NRP 312560081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan live coding untuk membuat sebuah kalkulator sederhana dan sebuah program untuk menentukan grade atau nilai di suatu materi atau pelajaran dengan menggunakan HTML dan PHP. Pertama, kita tentukan 3 komponen utama terlebih dahulu, input, proses, dan output, supaya kita bisa membuat solusi program yang akurat. Oke. Kemudian saya menggunakan template dari HTML dan membuat sebuah class calculator. Di dalam kalkulator ada H1, judul kalkulator sederhana. Kemudian saya membuat menggunakan elemen form dengan metode post supaya bisa dikirim nanti ke server, dan saya menggunakan label untuk melabeli inputan atau form yang akan saya buat yang dengan input dengan bertipe number, namanya angka 1, dengan step any supaya angkanya bisa desimal, dan placeholder masukkan angka 1 serta required tidak boleh kosong. Lakukan hal yang sama untuk angka kedua. Kemudian setelah membuat inputan, saya akan membuat sesuatu untuk operator dengan menggunakan elemen select dengan nama operator, kemudian menggunakan option yang dimana value adalah nilai untuk operator yang akan digunakan seperti plus, minus, perkalian, dan pembagian. Oke. Setelah itu saya akan membuat sebuah button dengan type submit, tentunya supaya bisa dikirim. Kemudian setelah membuat file-file HTML, saya membuat sebuah class untuk perhitungan hasil. Di dalam sebuah class ada sebuah file PHP, dan untuk itu saya membuat sebuah pengecekan apakah data yang diambil itu benar dengan metode post. Ya, jika benar, saya akan membuat sebuah variabel angka 1 yang dimana angka 1 tersebut akan mengambil sebuah data dari inputan yang sebelumnya kita masukkan tadi. Ada angka 1, angka 2, dan operator. Tentunya saya akan membuat sebuah variabel penampung yang dengan inisialisasi sama dengan 0. Oke, setelah itu saya membuat sebuah condition menggunakan switch yang dimana operator sebagai pembanding dengan cache penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, untuk penjumlahan of course tinggal di jumlah saja yang dimana hasilnya hasil dari penjumlahan tersebut akan di-assign ke variabel hasil. Tentunya sama juga untuk kasus yang lain, namun ada yang sedikit unik, yaitu pada bagian pembagian, dikarenakan seperti yang kita tahu, jika kita membuat sebuah logika pembagian, angka kedua atau angka pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Maka dari itu saya membuat sebuah condition jika angka 2 itu tidak sama dengan 0, maka variabel hasil menampung variabel angka 1 dibagi variabel angka 2. Ya, hal tersebut, dan jika tidak, maka memunculkan perasaan error atau error handling, ya, error pembagi tidak boleh 0 gitu. Oke, setelah saya membuat sebuah logic seperti ini, tentu harus exit terlebih dahulu. Jika exit, maka exit program, ya. Dan kemudian jangan lupa menggunakan break. Dan setelah semua logikanya sudah dibuat, saya membuat sebuah echo ya untuk print sebuah hasilnya. Mari kita lihat. Ya, dapat dilihat bahwa
program kalkulator saya sudah berjalan dengan baik dan benar. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai. Kita menentukan seperti biasa input, proses, dan outputnya terlebih dahulu. Ya, inputnya pasti nama, nilai, dan button, yaitu untuk triggernya. Proses pasti kita akan menentukan inisialisasi dan menentukan grade serta status mahasiswa atau ya mahasiswa tersebut. Kemudian outputnya adalah tabel data daftar nilai mahasiswa. Oke, setelah kita menentukan hal-hal fundamental tersebut, kita akan lanjut ke sesi implementasi codingnya. Pertama, di dalam saya akan membuat sebuah file PHP, dan di dalam sebuah file PHP fungsi pertama yang digunakan adalah session start. Fungsi ini berfungsi untuk memulai ya. Kemudian session memungkinkan server menyimpan data sementara dalam variabel session sehingga data mahasiswa yang telah diinput tidak hilang. Selanjutnya saya melakukan pengecekan iset session mahasiswa untuk tahu apakah variabel tersebut sudah didefinisikan atau belum. Jika belum ada, maka program menginisialisasi ya session mahasiswa sebagai array kosong. Ya, ini penting karena untuk mencegah error ketika data pertama kali disimpan. Kemudian terdapat fungsi yang saya buat sendiri, yaitu dengan nama grade status dengan parameter nilai yang fungsinya untuk menerima ya parameter tersebut nilai dan dibandingkan apakah nilai mahasiswa itu lulus atau tidak dengan condition percabangan if ya. Ya, fungsi ini mengembalikan dua nilai sekaligus dalam bentuk array, yaitu grade, yaitu pertama A, B, C, D, E, dan status ya lulus atau tidak lulus. Nah, konsep ini menunjukkan penggunaan fungsi sebagai modularisasi logika agar kode lebih terstruktur dan tidak berulang. Pada bagian pengolahan form, di sini saya akan menggunakan iset kembali yang digunakan untuk mendeteksi apakah tombol simpan itu ditekan ya. Jika iya, maka program akan memproses data input ya. Untuk membersihkan input nama digunakan fungsi trim. Ya, fungsi ini untuk menghapus spasi kosong di awal dan di akhir string agar data lebih valid dan rapi. Dan sedangkan untuk variabel nilai saya akan menggunakan fungsi in yang dimana ini tuh sebuah typecasting, yaitu untuk mengubah nilai input menjadi tipe integer untuk memastikan dapat diproses secara numerik. Ya. Kemudian saya akan melakukan pengecekan jika variabel nama yaitu tidak sama dengan kosong ya kan, dan saya akan membuat sebuah fungsi list grade dan status. Dan fungsi list ini digunakan untuk mengambil beberapa nilai dari array hasil return fungsi dan langsung menyimpannya ke dalam beberapa variabel sekaligus ya. Ini mempermudah pengambilan array ya. Dan kemudian saat menyimpan data digunakan HTML special cards variabel nama. Ya, fungsi ini sangat penting untuk keamanan karena berfungsi mengubah karakter khusus HTML menjadi bentuk yang aman gitu ya. Oke, setelah data disimpan, saya menggunakan fungsi header ya. Fungsi header di sini digunakan untuk melakukan redirect atau pengalihan halaman ya. Yang fungsinya adalah untuk mencegah data terkirim ulang ketika halaman di reverse ya. Dan variabel PHP self beri nama yang sedang dijalankan, kemudian exit untuk keluar fungsi. Ya, kemudian saya membuat if lagi ya, untuk mengecek fungsi yang dimana untuk reset menggunakan
Fungsi session destroy, fungsi ini berfungsi untuk menghapus seluruh data session sehingga semua data mahasiswa yang tersimpan akan terhapus pada sesi session ya. Dan kemudian saya membuat file H2 untuk headernya, membuat sebuah form dengan metode post yang label input nama, nilai, dan buat button untuk simpan dan reset. Oke, terakhir pada bagian tampilan tabel digunakan struktur for each session mahasiswa as variable i lebih dari sama dengan variable MHS ya. Meskipun bukan fungsi ya, for each adalah struktur perulangan yang digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam array session dan menampilkan satu persatu dalam tabel ya. Ya, kemudian setelah semua proses implementasi kode selesai dijalankan, saya akan mencoba untuk running dan ternyata hasilnya ya bisa disimpan dan berjalan dengan baik.